Masya Allah, Alhamdulillah masih bersama kami di sini dalam program Tapari Tausiah pagi hari ya, langsung dari Hotel Maxwan Jalan Taman Makam Pahlawan dengan tema menuntut ilmu di negeri peradaban Islam bersama Ustadz Jamal. Ya, tafadhal Ustadz, dilanjutkan lagi ya mengenai bagaimana kemudian proses perjalanan menuntut ya ilmu di negeri-negeri Islam ini. Ini sudah ada buku-buku ya. Boleh dijelaskan kembali ke pemirsa yang ada di rumah. Tafadhal Ustaz. Terima kasih. Baik para pemirsa yang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama di Mesir paginya kami belajar di Al-Azhar Syarif ya. Kemudian malamnya kami belajar di Madrasah Az-Zahra, yang mana madrasah ini harapan Imam Badi'uz Zaman Sanusi sebagai pelopor perintis dari madrasah ini menjadikan sebagai Ukhtul Azhar, saudari perempuan Azhar. Nah, di Azhar kita belajar teori. Dan di Madrasah Az-Zahra diajarkan amaliyah, penerapan dari ilmu-ilmu yang kita pelajari di Azhar. Maka disitulah kita belajar bagaimana, jika di Azhar kita belajar hadis, sunnah, bagaimana menghidupkan sunnah di Madrasah Al-Imam Badi'uz Zaman Sanusi. Jika di Azhar kita belajarkan Al-Quran dan metode membaca Al-Quran, di madrasah ini kita diajarkan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana menghidupkan Al-Quran dalam diri kita, ruh kita, akal kita, sehingga Al-Quran bukan hanya sekedar dilafazkan, ditenggorokan, tetapi Al-Quran ini bagaimana ruhun fi hayatina, menjadi ruh dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Al-Quran melarang kita untuk wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, maka di madrasah ini kita dididik, maka dibatasi penggunaan handphone ya, kemudian menonton atau hal-hal yang memang tidak pantas dilakukan sebagai talibul ilm. Nah, di sinilah di madrasah Risalah Nur ini yang dikenal dersane. Ders itu pelajaran, hane itu tempat. Ini dalam bahasa Turki. Jadi dari sinilah dersane ya kami mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu kehidupan, ilmu ma'rifat, mengenal Allah. Seorang mufassir bukan hanya memahami kandungan Al-Quran, tetapi bagaimana hatinya, ruhnya, jiwanya, hubungannya dengan Allah SWT. Nah, dalam kitab tafsir ini diajarkan bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita kalau kupas ini kurang lebih 6.000 halaman. 6.000 halaman yang sudah diterjemahkan lebih 70 bahasa. 70 bahasa. Dan sudah banyak yang masuk Islam berkat Risalah Nur ini. Ini dalam bahasa Turki, kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab, dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Berarti ada bahasa-bahasa lain juga seperti bahasa Cina, bahasa Rusia, Swahili, bahasa Hindi, bahasa pokoknya semua ya. Alhamdulillah. Karena sekitar 70-an bahasa seperti itu Ustaz ya. Masya Allah. Dan ini menjelaskan 4 tema pokok Al-Quran. Maqasid Al-Quran al-asasiyah, At-Tauhid, An-Nubuwah, Al-Hasyr, Al-Adalah, Ma'al Ibadah. Nah, di sana jelaskan hakikat Tauhid. Bagaimana kita bisa membaca stempel-stempel Tauhid di alam semesta sehingga tidak ada celah kesyirikan. Itu luar biasa. Jadi ketika menatap pohon, bagaimana Anda bisa membaca Asmaul Husna, Al-Musawwir, dialah yang membentuk, Al-Muzayyin, dialah menghiasi, bunga yang indah menunjukkan pencipta yang maha indah, Al-Jamil. Sehingga sebatas menatap pohon itu, kita bisa membaca Asmaul Husna di pohon itu. Nah, melalui tafsir ini, kita bisa mengenal Allah dengan mudah. Jauh sebelum ilmu pengetahuan menyatakan hal-hal seperti ini, Al-Quran sudah membuktikan seperti itu ya, bahwa tanaman-tanaman ini bernyawa, tanaman ini bertasbih, tanaman ini berinteraksi dengan kita, seperti itu Ustaz ya. Nah, makanya Sanusi dalam kitabnya Al-Kalimat, Al-Maktubat, ya, jilid kedua, Al-Lama'at jilid ketiga, Syu'at jilid keempat, Isyaratul Ijaz fi Madhanil Ijaz jilid kelima, Al-Masnawi Al-Arabi An-Nuri jilid keenam, Al-Malahik fi Fiqhi Da'watin Nur, Syekhul Islam Sirah Dzatiyah, dan berbagai koleksi yang beliau
tulis yang kurang lebih 25 tahun di penjara dan di pengasihan. Nah, di mana kitab ini bagaimana Anda berinteraksi dengan Allah. Sehingga sholat Anda berkualitas. Bukan sekedar Anda melaksanakan kewajiban, tetapi setiap gerakan Anda bisa memahami rahasia gerakan. Kenapa Anda ruku? Apa yang kita hadirkan ketika ruku? Ketika Anda sujud, apa yang kita rasakan dalam batin ini ketika sujud? Sehingga bukan hanya kepala yang sujud, tetapi jiwa tidak sujud. Nah, sehingga jangan heran ketika Anda menemukan orang yang rajin ibadah, sholat, tetapi dia masih suka berzina, bohong, dusta, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena efek dari sholat itu belum masuk ke dalamnya. Nah, Risalah Nur ini mengajarkan kita bagaimana berinteraksi dengan Allah. Sehingga menjalankan kewajiban itu dengan penuh rindu. Kita paham rahasia-rahasia di balik kewajiban itu. Nah, itu. Kemudian, dalam tafsir ini juga mengkaji hakikat kenabian. Artinya apa? Pesan-pesan Tuhan itu sampai melalui para nabi karena merekalah wakilnya Allah Azza wa Jalla. Sehingga apa yang Allah inginkan sampai melalui para nabi ini. Apa yang Allah larang, Allah murkai sampai melalui para nabi. Maka kita temukan dalam Al-Quran kisah-kisah nabi. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, sehingga menjadi inspirasi untuk kita dalam melakukan kehidupan ini. Kemudian dalam Risalah Nur ini juga mengkaji Al-Hasyr, hari kebangkitan. Banyak orang yang mungkin ragu dengan hari kebangkitan. Bagaimana kita bisa dibangkitkan? Jasad utuh kembali. Sedangkan dia dikubur puluhan ribuan tahun. Bagaimana Allah bangkitkan kembali? Itu dibuktikan dengan pendekatan-pendekatan ilmiah. Sehingga orang yang tidak tahu Tuhan, bahkan mengingkari Tuhan, ketika membaca Risalah Al-Hasyr ini, Risalah kebangkitan, insya Allah dia akan mengatakan amanna billah. Dan banyak terjadi, ya, kami mendengar kisah bagaimana orang-orang Rusia masuk Islam melalui membaca karya Risalah Nur ini. Oke, baik Ustadz, kita istirahat sejenak ya. Baik. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari.